Tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 2.100 kejadian bencana di Indonesia, lebih dari 540 nyawa melayang, lebih dari 11.000 orang terluka, dan lebih dari 8 juta rakyat Indonesia kehilangan tempat berlindung mereka. 82 fasilitas kesehatan rusak di saat masyarakat paling membutuhkan. Ini bukan angka di atas kertas. Ini adalah 8 juta cerita tentang manusia yang kehilangan rumah dan menunggu satu tangan yang datang lebih dulu daripada siapapun. Tangan seorang perawat. Tapi ada satu angka lain yang jarang dibicarakan di ruang-ruang rapat kebijakan. Rasio perawat terhadap penduduk Indonesia hanya 2,28/1000, jauh dari standar ideal yang direkomendasikan Dunia Kesehatan Internasional, dan dari jumlah yang sudah terbatas itu, sekitar 7 dari 10 perawat terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Sisanya harus berbagi untuk seluruh wilayah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal. Saya berasal dari salah satu wilayah itu. Saya Farida Junjur Ramadhani Sangaji, mahasiswa keperawatan dari Stikes Papua Sorong. Saya tidak butuh membaca jurnal untuk tahu rasanya jadi angka minoritas dalam distribusi tenaga kesehatan nasional. Saya melihatnya setiap hari di tanah saya sendiri. Dan dari sanalah saya berdiri di hari ini bukan untuk mengeluh, tapi untuk menuntut satu hal. Perawat harus punya kursi di meja kebijakan bencana. Saya adalah the voice of resilience. Pertanyaannya bukan lagi apakah perawat penting saat bencana. Fakta tadi sudah menjawabnya. Mereka selalu ada di garis depan dari triase pertama hingga pemulihan terakhir. Pertanyaan sesungguhnya adalah kenapa yang paling dekat dengan data lapangan justru paling jauh dari meja perumus kebijakan? Perawat mengetahui pola cedera secara langsung, perawat mengetahui titik-titik logistis medis yang paling kritis, perawat mengetahui secara nyata dan bukan proyeksi statistik berapa tenaga yang benar-benar dibutuhkan saat krisis. Data seperti inilah yang seharusnya menjadi dasar kebijakan berbasis bukti, bukan asumsi yang dirumuskan jauh dari lokasi kejadian. Ketimpangan distribusi tenaga ke perawat yang saya sebutkan tadi bukan hanya soal jumlah, itu soal siapa yang punya suara saat kebijakan kesiapsiagaan bencana dirancang. Ketika mayoritas perawat dan mayoritas pengambil kebijakan keperawatan terpusat di Jawa dan Bali, wilayah seperti Papua nyaris tidak punya representasi dalam merumuskan sistem mitigasi yang sesuai konteks lokal mereka sendiri. Karena itu saya menawarkan 3 langkah nyata. 1. Representasi wajib perawat dalam struktur formal tim tanggap bencana, rumah sakit, dan badan penanggulangan bencana daerah, termasuk dari wilayah 3T, bukan hanya dari pusat. 2. Penguatan kompetensi kebijakan dan kepemimpinan krisis dalam kurikulum keperawatan agar perawat siap secara klinis sekaligus siap secara strategis. 3. Insentif dan sistem distribusi tenaga perawat yang lebih adil ke wilayah rawan bencana, namun minim tenaga kesehatan, karena ketangguhan nasional tidak boleh berhenti di batas Pulau Jawa saja. Ingat, angka 8 juta tadi, 8 juta rakyat Indonesia yang kehilangan tempat tinggal karena bencana hanya dalam 1 tahun. Di balik setiap angka itu, ada seorang perawat yang datang duluan dan pulang paling akhir. Tapi selama rasio kita masih timpang, selama representasi kita masih kosong di meja kebijakan, angka-angka itu akan terus berulang tanpa suara yang cukup kuat untuk mengubahnya. Saya Farida Junjur Ramadhani Sangaji dari Tanah Papua, dari Stikes Papua Sorong, salah satu ujung republik yang sering hanya menjadi statistik distribusi, bukan bagian dari perumusan kebijakan. Hari ini saya menolak menjadi statistik. Perawat bukan lagi sekedar tangan yang merawat. Perawat adalah pikiran yang merancang suara, yang menuntun, dan kekuatan yang menentukan arah keselamatan publik. Bukan lagi perawat menjalankan kebijakan, tetapi perawat menentukan kebijakan. Saya Farida Junjur Ramadhani Sangaji dan ini adalah suara ketangguhan saya. Ini adalah the voice of resilience. Terima kasih.